Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jiri Andrian. Di sini saya akan menceritakan biografi pahlawan I Gusti Ngurah Rai. Nama I Gusti Ngurah Rai dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kegigihannya dalam mempertahankan kemerdekaan melawan pasukan Belanda membuat beliau diangkat sebagai salah satu pahlawan nasional di Indonesia. Beliau tercatat gugur dalam peristiwa Puputan Margarana pada 20 November 1946 di usia yang sangat muda yaitu 29 tahun. Berkat perjuangannya, I Gusti Ngurah Rai mendapatkan banyak penghormatan dari pemerintah. Bandara terbesar dan satu-satunya yang ada di Bali diresmikan dengan menggunakan nama beliau. Tidak hanya itu, makam Ngurah Rai yaitu Taman Pujaan Bangsa Margarana juga kerap dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin menghormati jasa beliau. I Gusti Ngurah Rai sendiri merupakan salah satu putra kebanggaan Bali yang lahir pada tanggal 30 Januari 1917. Beliau lahir di desa Carangsari yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Dari pasangan suami istri I Gusti Ngurah Rai Patjuang serta I Gusti Ayu Kompiang. Beliau dikenal sebagai anak kedua dari total 3 anak yang ada dalam keluarganya. Pada usia remaja, Ngurah Rai memutuskan untuk berpartisipasi dalam pendidikan militer. Keputusan itu dijalaninya sejak tanggal 1 Desember 1936. Saat itu, sekolah calon perwira kemiliteran yang diikutinya merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah pemerintah kolonial Belanda yang ada di Gianyar. Pendidikan militer yang dijalani oleh Ngurah Rai merupakan tahapan pendidikan yang istimewa. Tidak semua orang bisa masuk dan ikut serta dalam pendidikan calon perwira militer tersebut. Ngurah Rai yang bergabung dalam Korps Projada merupakan satu dari beberapa orang yang berasal dari kalangan bangsawan dan orang lokal terpandang yang bisa mengikuti pendidikan ini. Selama 4 tahun, Ngurah Rai mengikuti pendidikan calon perwira militer di Gianyar. Tahun 1940, beliau akhirnya lulus dan memiliki pangkat sebagai Letnan II. Tidak berhenti sampai di situ. Ngurah Rai kemudian melanjutkan pendidikan kemiliterannya ke Corps of Leading for Reserve Officers atau disingkat KORO yang berlokasi di Magelang serta Akademi Pendidikan Arteri yang ada di Malang. Pada masa pendudukan Jepang, Ngurah Rai tercatat sebagai salah satu perusahaan yang bekerja pada sektor jual beli padi rakyat. Mereka memiliki latar belakang militer. Ngurah Rai tidak tertarik bergabung dengan pasukan Jepang. Sebaliknya, Ngurah Rai merupakan salah satu pemuda yang bergabung dalam gerakan anti-fasis atau yang disingkat GAP. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, Ngurah Rai bergabung dengan militer RI dan memperoleh pangkat sebagai Komandan TKR. Beliau pun ditunjuk sebagai pemimpin untuk pasukan yang disebut dengan Ciung Wanara. Pasukan inilah yang kemudian dipimpin oleh Ngurah Rai dalam perang sampai mati, yaitu Puputan Margarana. Peristiwa bersejarah Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946. Saat itu pasukan Belanda melakukan serangan secara besar-besaran ke Bali. Ngurah Rai sempat dibujuk oleh Belanda untuk bekerja sama, namun permintaan itu ditolak mentah-mentah. Dengan pasukan yang ada di bawahnya, Ngurah Rai kemudian melakukan perang sampai mati di Desa Marga.
Untuk menghormati jasanya, nama Ngurah Rai tidak hanya dijadikan sebagai nama bandara. Beliau juga diabadikan sebagai nama jalan utama di Bali. Tidak hanya itu, ada pula acara tahunan yang diselenggarakan setiap 20 November sebagai momen mengingat sejarah Puputan Margarana. Puputan Margarana terjadi di Desa Marga Tabanan pada tahun 20 November 1946. Atas jasa dan pengorbanannya, nama pemerintah RI menganugerahi I Gusti Ngurah Rai dengan gelar Pahlawan Nasional pada 9 Agustus 1975. Namanya juga diabadikan sebagai nama Bandara Internasional di Bali. Berikut ini rekam-rekam jejak perjuangan I Gusti Ngurah Rai. Pada tahun 1917, I Gusti Ngurah Rai dilahirkan di Desa Carangsari, Kabupaten Bandung, Bali. Tanggal 30 Januari 1917 dari pasangan I Gusti Ngurah Rai Patjuang dan I Gusti Ayu Kompiang Ngurah Rai. Adalah anak kedua dari 3 bersaudara dan berasal dari keluarga terpandang. Pada tahun 1936, menempuh pendidikan calon perwira kemiliteran milik pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Gianyar, Bali sejak 1 Desember 1936. I Gusti Ngurah Rai masuk Kop Praja yang memang diisi oleh para pemuda dari kalangan bangsawan lokal. Pada tahun 1940, lulusan sebagai perwira dengan pangkat Letnan 2. Selanjutnya, I Gusti Ngurah Rai melanjutkan pendidikan militer Koro di Magelang, kemudian berlanjut ke Akademi Pendidikan Arteri di Malang. Pada 1942, pada masa kependudukan Jepang, I Gusti Ngurah Rai bekerja sebagai pegawai Mitsui Fusan Keisha, perusahaan yang bergerak di bidang pembelian padi rakyat. Ia tidak bergabung dengan laskar kemiliteran bentuk Jepang, namun menghimpun pemuda-pemudi Bali dalam gerakan anti-fasis. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, I Gusti Ngurah Rai bergabung dengan Angkatan Perang RI dan ditunjuk sebagai Komandan Resimen Tentara Keamanan Rakyat untuk wilayah Sunda kecil meliputi Bali dan Nusa Tenggara. I Gusti Ngurah Rai memimpin pasukan bernama Ciung Wanara. Pada tahun 1946, Belanda datang kembali dan mendarat pasukannya di Bali. Pada tahun 1975, Presiden Soeharto atas nama pemerintah RI menganugerahi I Gusti Ngurah Rai dan gelar Pahlawan Nasional pada 9 Agustus 1975. Juga memberinya kenaikan pangkat sebagai Brigadir Jenderal Anumerta. Nama I Gusti Ngurah Rai diabadikan sebagai nama Bandara Internasional di Bali. Sekian biografi dari pahlawan I Gusti Ngurah Rai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.